Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pelita Islami? Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Pelita Islami akan menceritakan kisah yang menjadi hikmah untuk kita semua. Salah satu peristiwa spektakuler yang terjadi di bulan Rajab, saat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada Senin 27 Rajab 621 Masehi. Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW di malam hari bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina dengan mengendarai buraq. Sedangkan Mi'raj ialah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 yang disebut sebagai Sidratul Muntaha, yang merupakan tempat yang tertinggi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah, Rasulullah SAW menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat wajib 5 kali dalam sehari semalam. Sebenarnya awal mulanya perintah sholat ini sebanyak 50 kali. Ketika Rasulullah SAW bertemu Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa menyarankan agar meminta keringanan kepada Allah. Pasalnya, menurut Nabi Musa alaihissalam, umat Rasulullah SAW tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Rasulullah SAW, dan akhirnya perintah sholat wajib menjadi 5 kali dalam sehari semalam, yaitu Isya, Subuh, Zuhur, Ashar, dan Maghrib. Selain kisah risalah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ada kisah menarik yang jarang kita ketahui. Ternyata, di balik peristiwa Isra Mi'raj ini tak lepas dari rasa cemburu langit kepada bumi, karena di bumi terdapat manusia paling mulia dan penghulunya para nabi dan rasul, yaitu Muhammad SAW. Berikut ini kisahnya. Suatu ketika, terjadilah dialog antara langit dan bumi yang mengklaim paling mulia, sehingga berharap agar dikunjungi oleh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialog antara langit dan bumi ini, seperti dikatakan oleh Syekh Utsman Ibnu Hasan Al-Khawbawi dalam kitabnya Durratun Nasihin, merupakan musabab terjadinya Mi'raj Nabi SAW. Dalam kitab tersebut dijelaskan berdialoglah antara langit dan bumi yang saling mengklaim paling mulia. Bumi berkata, "Aku lebih baik darimu wahai langit, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghiasiku dengan hamparan pulau, lautan, sungai, pepohonan, pegunungan, dan lain sebagainya." Maka berkatalah langit, "Aku lebih baik darimu wahai bumi karena matahari, bulan, bintang, falak, garis edar, buruj, gugusan bintang, arsy, singgasananya, kursi, kekuasaannya, dan surga berada padaku." Seolah tak mau kalah, bumi kemudian membalas, "Dan padaku ada Baitullah, Ka'bah, yang selalu diziarahi dan digunakan untuk melaksanakan ibadah tawaf oleh seluruh para nabi dan rasul, ulama, ahli hukum, para pembesar, dan orang-orang yang beriman." Sejurus kemudian langit berkata, "Dan padaku ada Baitul Ma'mur yang digunakan tawaf oleh seluruh malaikat, dan padaku ada surga yang menjadi tempat para arwah nabi dan rasul, ulama yang mengamalkan ilmunya, para hukama, para pembesar, dan orang-orang saleh." Maka bumi pun menjawab, "Sesungguhnya pemimpin para rasul dan penutup para nabi, kekasih Rabbil Alamin berada padaku, dan syariatnya berjalan di atasku." Ketika mendengar jawaban tersebut, langit terdiam dan tidak mampu menjawab. Ia lantas mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau maha mengijabah doa hamba yang butuh ketika berdoa, kini aku tak mampu menjawab bumi. Maka aku mohon agar Engkau sudi menaikkan Nabi Muhammad SAW padaku, sehingga aku bisa berbangga kepada bumi dengan mi'rajnya, Nabi SAW." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan permintaan langit dan memberikan wahyu kepada malaikat Jibril pada tanggal malam 27 Rajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bawalah padaku Nabi Muhammad SAW.
Jibril lalu bergegas bersama Mikail ke surga. Sewaktu tiba di surga, keduanya melihat 40.000 buruk sedang memakan rumput surga. Tetapi Jibril dan Mikail melihat satu buruk yang menundukkan kepalanya dan menangis dengan air mata yang deras. Lalu bertanya Jibril kepada sang buruk tersebut, "Wahai buruk, kenapa engkau menangis?" Lalu berkatalah buruk, "Tahukah engkau, wahai malaikat Allah, sesungguhnya saya merindukan dan ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW." Singkat cerita, maka diutuslah buruk tersebut sebagai tunggangan Rasulullah SAW menuju langit. Demikianlah sahabat pelita Islami, kisah langit iri kepada bumi. Semoga kisah ini senantiasa dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share, agar channel ini dapat terus berbagi ilmu dan senantiasa dalam keberkahan. Amin. Terima kasih.